History Charlie. Permainan ini memerlukan 2 buah pensil dan selembar kertas. Pemain harus meletakkan kedua pensil tersebut secara berseberangan di atas selembar kertas yang berisi kata iya dan tidak. Sebelum bertanya, pemain harus meminta izin kepada Charlie dengan mengucapkan kata, "Apakah kamu di sini?" atau "Bisakah kita bermain?" Maka, pensil akan bergerak menunjukkan kata iya atau tidak. Jika pemain tidak meminta izin, maka akan ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Elevator Game. Permainan ini berasal dari Korea. Permainan ini dikatakan dapat membawa pemain ke alam lain. Untuk memainkannya, pemain harus pergi ke gedung yang mempunyai lift dan berlantai minimal 10. Pemain memasuki lift dan diharuskan sendiri. Urutan lantai yang ditujukan adalah 4, 2, 6, 2, 10, dan 5. Jangan pergi atau berkomunikasi dengan seseorang pun selama perjalanan. Beberapa orang yang pernah memainkan permainan ini dan berhasil kembali menyesal telah melakukannya. Hitori Kakurembo. Hitori Kakurembo sendiri secara harfiah berarti peta umpet sendirian dalam bahasa Jepang. Pemain bermain peta umpet dengan boneka yang diyakini adalah milik roh. Barang-barang yang dibutuhkan adalah boneka, beras, kuku, benang merah, pisau, dan air asin. Sujiura The Fortune Game. Permainan ini memanfaatkan perempatan untuk menentukan pemain beruntung. Permainan ini membutuhkan sebuah sisir dan cadar atau sesuatu yang dapat digunakan untuk menutupi wajah. Pemain pergi ke perempatan yang gelap dan gosok gigi sihir menggunakan jari sambil membaca mantra Sujiura, Sujiura, Sujiura. Beritahukanlah ramalan masa depanku secara benar dan tepat sebanyak 3 kali. Midnight Game. Midnight Game merupakan salah satu yang paling berisiko. Jika gagal melakukan permainan ini, dapat berakibat fatal. Untuk permainan ini dibutuhkan lilin, selembar kertas, sekotak korek api, dan beberapa garam. Permainan ini dimulai dengan menulis nama lengkap pemain di kertas dan meletakkan setetes darah pemain di atasnya, kemudian mematikan semua lampu dan meletakkan kertas di depan pintu. Tricking. Permainan ini adalah permainan memanggil hantu yang menakutkan, dan siapa saja yang memainkan ritual ini akan bisa berhubungan dengan dimensi lain yang disebut The Shadow Side. Ritual ini bisa sangat berbahaya, jadi kalian disarankan untuk tidak mencobanya ya guys. Untuk memainkan permainan ini, pemain membutuhkan ruang yang hening dan kosong. Lebih bagus lagi kalau tanpa jendela di ruangannya. Barang yang dibutuhkan adalah lilin, seember air, muk, kipas, 2 cermin, dan 3 kursi besar. Bloody Mary. Bloody Mary merupakan permainan dan hantu dengan yang sama, atau nama lainnya seperti Mary Ward. Dikatakan akan muncul di kaca ketika dipanggil. Juga dikatakan bahwa jika berkata Carol 3 kali,
hantu kaca akan tiba. Salah satu cara umum untuk membuatnya muncul adalah berdiri di depan kaca dengan kegelapan, biasanya di kamar mandi atau mengulangi namanya 3 kali. Bloody Mary Ward dideskripsikan juga sebagai pembunuh anak-anak. Papan Ouija. Papan Ouija merupakan game mistis yang paling terkenal dan misterius. Papan Ouija memungkinkan pemain untuk berkomunikasi dengan roh, khususnya saudara yang telah meninggal, tapi arwahnya tidak tenang. Permainan ini juga bisa digunakan untuk meminta arwah agar memberi saran bijak untuk menghadapi masalah seseorang. Permainan ini membutuhkan 2 atau lebih orang pemain. Pemain meletakkan lilin atau dupa untuk menarik roh. Permainan ini harus dilakukan di tempat yang gelap. Permainan ini hampir sama dengan permainan Spirit of the Coin, hanya berbeda media yang digunakan. Nah, itulah 10 permainan mistis yang seharusnya tidak kalian mainkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.